Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk presentasi pada pagi hari ini masih bedah buku mengenai bagaimana mencari kawan dan juga mempengaruhi orang lain. Nah, untuk yang akan saya sampaikan di sini ada di bab 6 yang berjudul bagaimana membuat orang lain segera menyukai kita. Jadi dalam bab ini tuh ada beberapa poin yang bisa menjadi cara ya untuk orang itu segera menyukai kita. Nah, untuk poin yang pertama adalah lihat ke diri seseorang, apa kelebihan diri seseorang itu, dan kita harus berpikir untuk kelebihan orang tersebut secara jujur. Misalnya, untuk contohnya seperti rambutnya bagus gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan antara itu jujur apa enggak gitu. Jadi kita harus melihat orang tersebut apa yang memang rambutnya bagus atau memang pas lagi lusuh. Jadi kita harus menyesuaikan keadaan. Jadi kalau memang secara yang kita lihat itu rambutnya bagus gitu, kita bisa mendekatinya dan juga memujinya gitu. Wah, rambutmu bagus ya kayak gitu. Nah, orang tersebut itu akan merasa terpuji dan akan merasa senang. Nah, untuk yang lainnya itu kalau kita secara kita lihat itu rambutnya sedang lusuh atau sedang kena angin ya, biasanya kan amburadul gitu ya, tapi kita memuji rambutnya. Kalau kita memuji rambutnya tapi keadaannya berbalik dengan yang kita puji, pasti orang itu akan tersinggung. Jadi kita harus melihat kondisi terlebih dahulu sebelum memberi pujian kepada seseorang gitu ya. Untuk contoh lainnya itu bisa kita terapkan saat ada pengunjung datang ke sini ataupun kita pas lihat story seseorang gitu ya, untuk di customer kita sendiri. Kalau memang dari storynya atau memang looknya, dari penampilannya memang bagus gitu ya, kita itu bisa mencoba untuk komentari untuk apa yang dia buat status. Mungkin beliau lagi foto-foto tentang makanan. Nah, look makanannya itu penyajiannya tuh bagus dan terlihat rasanya itu enak gitu. Jadi kita bisa memujinya, karena untuk itu kita jadi bisa lebih dekat dengan customer. Kalau untuk pelanggan yang datang, kita lihat penampilannya seperti apa dan apa yang bisa kita puji gitu. Jadi biar membuat seseorang itu menjadi nyaman dengan kita dan juga dia akan merasa senang akan pujian yang kita lontarkan gitu. Terus untuk yang poin kedua adalah kesopanan dalam bertindak. Jadi kalau untuk di Jawa sendiri ya, itu bisa kita sebut dengan unggah-ungguh gitu. Jadi untuk kesopanan dalam bertindak ini juga penting agar kita dengan seseorang itu lebih dekat gitu. Jadi seperti contoh saat kita ingin menagih ada pesanan terus pembayarannya belum dilakukan, itu kita sebelumnya itu bisa minta maaf dulu. Jadi konfirmasinya, mohon maaf sebelumnya untuk pesanannya mau dikirim kapan ya. Jadi kita harus menerapkan kesopanan terlebih dahulu, karena kalau kita udah menerapkan itu, untuk orang yang kita ajak bicara atau orang yang lawan bicara kita itu akan merasa segan gitu ya, dan juga dia aku harus melakukannya kayak gitu. Terus dan juga untuk mungkin kalau ada chat masuk atau customer baru yang datang ke sini, itu kita bisa tanyakan untuk namanya dan juga dari mana, dengan cara mohon maaf sebelumnya dengan siapa dan dari mana kayak gitu. Jadi kita harus menomorsatukan kesopanan dalam bertindak. Nah, itu dia ada 2 poin ya untuk di bab ini yang saya ambil, itu tentang cara membuat orang lain segera menyukai kita dan dia merasa nyaman dengan berbicara atau ketemu dengan kita. Nah, untuk presentasi kali ini saya cukupkan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak.